tanya, ya saya berikan tema begini. Belajar mengenang, mengingat pekerjaan Tuhan di masa yang lampau. Saudara, Alkitab ini juga buku sejarah, ya, karena menceritakan, menuliskan apa saja yang diperbuat oleh Tuhan. Kalau saya ingat kembali tahun 85, pertama kali saya berjumpa dengan saudara-saudara dari Body of Christ waktu itu, ya. Nah, kita tahu bahwa tidak ada satupun kejadian sekecil apa, sebesar apa, ya, yang tanpa Tuhan terlibat. Bahkan hal-hal yang jelek pun dalam kehidupan kita, Papa di surga tetap terlibat. Bayangkan, tidak ada pribadi di dunia ini yang pernah berkata begini, rambut di kepalamu itu terhitung. Kalau ada satu yang gugur, Tuhan tahu. Saudara, ketika saya pertama kali mempelajari kalimat firman itu, saya pikir luar biasa Papa kita. Kenapa dia menyatakan begitu? Satu helai rambut kita gugur ke bumi, Tuhan tahu. Itu artinya Tuhan begitu teliti terhadap hidup kita. Nah, apalagi peristiwa-peristiwa besar yang kita alami bersama. Ya, lagi sekali saya masih ingat Maret tahun 85. Itu pertama kali saya ke Australia. Dari Melbourne saya langsung dibawa oleh Om Kit, bertemu dengan saudara-saudara semua di Sydney. Nah, terus klimaksnya tahun 88. Nah, waktu itu ada retreat pertama, ya, di Kehila. Itu ya. Nah, di situ kita percaya Tuhan mulai memimpin kita semuanya untuk menemukan identitas. Nah, dari peristiwa retreat di Kehila, ya, maka sampai hari ini kita ada dan berjalan di dalam jalan Tuhan. Itu kesempatan yang luar biasa. Saya akan mulai baca Pengkhotbah pasal 3. Ya, Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-14. Ecclesiastes, Pengkhotbah 3 mulai ayat 14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Tuhan, segala sesuatu yang dilakukan Tuhan akan tetap ada untuk selamanya. Segala sesuatu yang dilakukan Tuhan akan tetap ada untuk selamanya. Saya masih ingat suatu hari itu bulan November tahun 85. Saya lagi santai-santai begitu. Tiba-tiba Roh Kudus itu memberi saya impresi. Daniel, coba kamu cari penyebabnya. Kenapa bahasa Inggris jadi bahasa internasional? Nah, bagi beberapa saudara yang berjalan di dalam Roh Kudus, hidup bersama Roh Kudus, seringkali Papa kita itu suka iseng, ya, suka iseng. Hal-hal yang kelihatan sepele kita diajak untuk berpikir. Saya percaya semua kita pernah mengalami itu. Nah, saya harap pengalaman berjalan dan hidup bersama Roh Kudus jangan kita lupakan. Oh, kenapa itu? Nah, aneh, saya pikir kenapa saya harus mencari penyebab bahasa Inggris harus jadi bahasa internasional. Waktu itu saya ngomong dengan Papa di surga. Ya, kalau saya ada di situ ikut memutuskan bahasa apa yang akan dipilih jadi bahasa internasional, saya guyon ini. Saya akan usul bahasa Jawa saja. Maafkan yang enggak Jawa, jangan marah. Nah, ya, salah satu penyebab memang waktu itu Inggris adalah satu-satunya negara yang disebut mataharinya enggak pernah terbenam karena Inggris mempunyai banyak negara jajahan di semua daerah, semua tempat, semua benua di Indonesia, di dunia. Maka itu mereka memilih bahasa Inggris jadi bahasa internasional. Tapi sesungguhnya tidak. Sampai saya menemukan sebuah kata ini. Saudara pernah nggak membayangkan apa yang terjadi dengan kehidupan seorang manusia
kalau tanpa mengenal sejarahnya. Ya, renungkan ini. Apa yang akan terjadi pada hidup seorang manusia kalau dia tidak kenal sejarah hidupnya, sejarah keluarganya? Apa yang terjadi pada satu negara atau satu suku kalau mereka tidak mengenal sejarah dari bangsanya atau sukunya? Bisa bayangkan nggak? Nothing. Maka kita nggak tahu apa-apa, kita nggak tahu siapa kita. Maka itu sejarah itu penting. Nah, ternyata kita tahu dalam bahasa Inggris sejarah adalah history. Ternyata history itu terdiri dari 3 kata. His, love, story. Wih, waktu saya menemukan fakta itu, saya surprise betul. Wow, pantesan. Kalau kita lihat apa yang tertulis dari Kejadian sampai Wahyu, itu semua adalah kisah kasih Bapa di surga terhadap manusia. His love story. Itulah history. Jadi sejarah itu adalah kisah kasih Tuhan terhadap manusia. Wih, hebat sekali. Lalu saya menemukan kata yang kedua. Ya, untuk bahasa Inggris kenapa jadi bahasa internasional? Nah, ini nggak ada hubungannya dengan sejarah. Tapi ini penting. Di dalam bahasa Yunani, salah satu tugas gereja adalah koinonia. Itu bahasa Yunaninya, Greeknya. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, fellowship. Maka itu gereja tanpa fellowship. Gereja tanpa koinonia. Gereja tanpa ada persekutuan. Wih, itu bukan gereja. Ya, ternyata fellowship pun itu dari 3 kata. Fellow in the ship. Kita semuanya tahu apa bedanya fellow dengan friend. Jelas fellow itu lebih akrab. Nah, ternyata musuh bisa jadi fellow, jadi teman baik, kalau 2 orang atau yang bermusuhan ini naik kapal, ship in the ship, dan kapal itu hampir tenggelam. Saudara, di situ semua orang dalam kapal itu harus kompak bersama-sama. Wih, luar biasa. Fellow in the ship. Saudara, oke, kembali pada kata sejarah. Waktu saya melihat itu, wow, luar biasa. Maka itu ini salah satu penyebab kenapa Tuhan menolong saya seperti saudara yang di Sydney khususnya dari POC. Saudara, Tuhan memberi saya ingatan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di hidup ini. Dengan begitu gampang saya mengingatnya. Karena His love story. Dan saya bersyukur untuk itu. Maka itu mulai hari ini kita tidak boleh melupakan sejarah. His love story. Nah, inilah kalimat yang Tuhan katakan. Aku tahu bahwa segala sesuatu, all things, everything yang dilakukan Tuhan akan tetap ada untuk selamanya. Akan tetap ada. Terus gak cuma begitu, Papa memberi sebuah emphasis, sebuah penegasan. Perhatikan. Tetap ada untuk berapa saat. Coba lihat Alkitab saudara. Untuk selamanya. Untuk selamanya. Terus, itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Untuk selamanya. Lalu Papa menegaskan. Itu gak bisa ditambah. Gak bisa dikurangi. Lihat alasannya. Lihat reasonnya. Papa buat itu kenapa. Ini dahsyat sekali. Tuhan berbuat demikian. Supaya manusia takut akan Dia. Ini hebat sekali. Sejarah. Ya. Maka itu kalau kita flashback. Ya.
bukan kita hidup di masa lalu. Beda ya, flashback itu bukan hidup di masa lalu. Kalau saudara dan saya bisa melihat ke belakang lagi, apa yang Tuhan buat. Maaf, saya cuma memberi kesaksian saja. 20 Agustus tahun 70, itu pertama kali saya berjumpa dengan Tuhan Yesus waktu saya kelas 2 SMP. Hidup ini berubah sejak hari itu. Nah, coba kita ingat apa yang pernah terjadi. Pasti sebagai manusia kita lebih sering ingat yang gak enak ya. Ingat yang pahit. Ingat yang gak bagus. Tapi secara sesungguhnya, siapa yang mengakui, yang mempercayai fakta ini? Banyak hal-hal yang tidak baik pernah terjadi di hidup kita. Banyak hal-hal yang tidak enak terjadi di hidup kita. Tapi kalau kita mau menghitung baik-baik, percayalah, yang lebih baik itu lebih banyak daripada yang tidak baik yang kita alami. Betul ya saudara? Itu fakta. Dan ini yang Papa katakan kepada kita. Tuhan berbuat demikian supaya kita takut akan Dia. Kita nggak hidup sembarangan saja. Ingat kebaikan Tuhan. Terima kasih Papa untuk itu. Nah, hanya ada satu cara supaya kita manusia ini. Recording in progress. Oh ya, maaf lupa yang ngerekamnya tadi. Hanya ada satu cara untuk kita tidak tenggelam, tidak stuck, tidak berhenti hanya ketika kita sedang mengalami banyak masalah, kepahitan hidup, banyak tekanan dan semuanya. Hanya ada satu cara. Coba duduk sebentar merenung. Ingat kembali semua hal yang baik yang Papa pernah buat di hidup kita. Begitu Roh Kudus kita izinkan mengingatkan kita kembali. Apa yang pernah Dia kerjakan di masa yang lalu. Dan hal yang baik-baik, yang bagus-bagus. Saudara, berkali-kali saya mengalami itu. Air mata ini pasti turun. Dan terus ingat. Tuhan, Engkau baik. Engkau baik. Dan begitu saudara dan saya bisa mengingat yang baik itu lebih banyak daripada yang tidak baik. Yakin saudara, kita pasti akan move on. Kita akan bergerak lagi maju. Nggak stuck di situ. Maka itu mulai hari ini, jangan izinkan iblis membuat kita stop, mandek, stuck, berhenti di perjalanan hidup kita ketika kepahitan yang tidak enak itu terjadi. Saya ulangi lagi prinsip ini saudara. Begitu kita mengalami hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang menekan, hal-hal yang pahit, hal-hal yang sudahlah. Lakukan satu hal ini. Duduk diam di hadapan Papa, merenung. Biarkan Roh Kudus mengingatkan kita berapa hal baik yang pernah Papa kerjakan di hidup kita. Dan begitu kita memberi kesempatan Roh Kudus untuk mengingatkan kita apa yang dulu-dulu pernah Papa kerjakan. Hal-hal yang luar biasa di hidup kita. Maka akan terangkat semua kepahitan, kejengkelan, ketidaksukaan, ketidakenaan yang kita alami. Ini sejarah. Sebelum saya lanjutkan ke ayat yang 15. Coba kita lihat 2 Tawarikh 20. 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Kita perhatikan. Ada satu kisah yang luar biasa. Karena mengingat sejarah. 2 Tawarikh 20. Hari itu Raja Yosafat mengalami masalah yang besar. Maaf. Ayat yang pertama saya baca. 2 Tawarikh 20 mulai ayat yang pertama.
Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Jadi 3 negara sekaligus menyerang Yosafat. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hasason Tamar, yakni En-Gedi. Jadi sudah nggak jauh dari istana, dari kerajaan. Lihat ayat 3. Yosafat menjadi takut. Saya percaya yang namanya manusia tidak sedikit kita menghadapi masalah. Dan kita harus ingat, setiap masalah kalau datang nggak pernah kirim WhatsApp dulu. Tiba-tiba pasti datang. Nah saudara, yang menentukan kemenangan kita terhadap masalah itu bukan mengukur berapa kekuatan kita. Ternyata bukan. Untuk kita bisa menang terhadap masalah itu, ternyata cuma satu kuncinya. Apa itu? Reaksi kita. Ya, reaksi kita. Ini penting. Nah, seringkali manusia itu gagal ketika reaksinya salah. Ya, reaksi ini penting. Nah, saya percaya beberapa kita pernah tahu atau mungkin pernah punya pengalaman sendiri. Masalah itu sebetulnya kecil yang kita hadapi. Tapi reaksi kita panik. Tahu nggak hasil yang kecil itu? Jadi besar masalahnya. Tapi kalau perkara besar yang kita hadapi, tapi reaksi kita benar, maka kita tidak akan kalah di dalam masalah itu. Nah, belajar dari reaksi Yosafat. Terima kasih Bapak, kisah ini tertulis sebagai sejarah dan kami mau belajar. Apa reaksi Yosafat ketika dia ketakutan, tiba-tiba ada problem sebesar itu? Baca baik-baik firman ini. Masih ayat 3, 2 Taware 20. Yosafat menjadi takut. Hebat. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Yahweh Tuhannya. Wih, ini luar biasa. Seorang kepala negara yang sedang terancam negaranya, maka yang dicari adalah bala bantuan. Yang dicari adalah ngitung tentara. Sanggup nggak kita menghadapi musuh yang tiba-tiba menyerang? Tapi aneh, pemimpin ini, raja ini, presiden ini tidak mencari tentaranya, tidak mencari ini, mencari itu, tetapi mengambil keputusan mencari Yahweh Tuhannya. Dan kita tahu kisah ini. Bagi yang belum tahu, kisahnya saudara baca sendiri. Kemenangannya unik, aneh. Karena yang disuruh maju, ketika mereka mencari Bapa di surga, ada seorang nabi yang berkata, siapkan pasukan pemuji Tuhan dan musik. Nah, itu perang model apa? Akhirnya mereka menang. Nah, saudara, mari kita lihat. Kenapa dia bisa punya ide selalu mencari Tuhan kalau ada masalah? Bukan cari hutangan, cari pertolongan, cari ini, tidak. Tapi mencari Tuhan. Ternyata ada sejarahnya. Kita lihat 2 Taware 17. 2 Taware 17. Ini sejarahnya. Ya. Ayat 1 saya mulai baca ya. Ayat 1. Mulai 2 Taware 17 mulai ayat 1. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Ini buat kita nggak begitu penting. Ya, itu haknya dia sebagai pemimpin atau raja. Tapi lihat mulai ayat 3. Ini kunci kemenangan Yosafat. Bereaksi yang tepat.
Lihat ayat yang ketiga. Dan Yahweh menyertai Yosafat. Papa mama, kekayaan yang terbesar yang kita akan wariskan kepada anak-anak kita bukan surat tanah, bukan deposito, bukan warisan ini, warisan itu, jangan. Nah, saudara lihat, warisan yang terhebat untuk anak-anak kita, saya mau katakan, adalah warisan takut akan Tuhan. Ya, maaf ya, izinkan saya berkata ini. Anak-anak kita pasti baik namanya anak. Tapi maaf ya, mantu-mantu kita belum tentu loh. Setuju ya saya ngomong ini? Maka itu kalau kita bisa mewariskan iman dan takut akan Tuhan untuk anak-anak kita, bahagia kita ini. Anak-anak kita juga bahagia. Dan lihat, mengapa ditulis dengan tegas di Alkitab. Dan Yahweh Tuhan menyertai Yosafat. Papa mama, inilah warisan terhebat untuk anak-anak kita yang kita bisa tinggalkan kepada mereka. Yaitu Tuhan menyertai anak-anak kita. Tuhan menyertai mantu-mantu dan cucu-cucu kita. Ini warisan yang paling berharga. Bukan uang, bukan materi, benda, deposito, surat tanah. Tidak. Warisan Tuhan menyertai anak cucu kita semuanya. Itu luar biasa. Nah, perhatikan. Mengapa Papa di surga menyertai Yosafat? Saudara, jangan anggap enteng, jangan anggap remeh. Kata pendek. Ada kata apa? Karena apa? Karena ini yang menunjukkan kenapa Tuhan menyertai Yosafat. Karena, baca semua, ini hebat sekali. Karena Yosafat hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapak leluhurnya. Sayang, saya belum sempat menghitung dari Yosafat naik ke Daud atau dari Daud sampai ke Yosafat itu how many generations. Kalau ada yang bisa membantu saya menghitung, saya berterima kasih sekali. Tapi kita tahu bukan, jarak dari Yosafat balik ke Daud itu kan sudah berapa banyak generasi. Dan yang luar biasa, zaman itu belum ada buku, belum ada tulisan. Nah, pertanyaan kita, bagaimana Yosafat bisa tahu jejak leluhur Daud? Bapaknya, nenek moyangnya itu kan jauh sekali. Jawabannya, ya karena papa mamanya suka menceritakan sejarah. Dulu begini loh. Ya, kakek nenek moyangmu dulu itu begini, begitu, begini, begitu. Diceritakan semua. Namanya anak kecil mendengar cerita-cerita orang tua mereka di atas-atasnya sana. Begitu hebat. Maka Yosafat sejak masih kecil sudah kenal Tuhan di dalam sejarah hidup nenek moyangnya. Ini kuncinya. Maka itu saudara, kalau saya diminta sharing di mana saja, apalagi untuk saudara dari BOC di Sydney, di antara semua pelayanan yang Tuhan percayakan saya, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain, khusus, nggak tahu bagaimana. Bahkan istri saya pun kalau ditanya, iya kalau ingat ya, bagaimana saudara kita di BOC Sydney ini. Itu luar biasa pergerakan Roh Kudus di antara saudara. Begitu hebat. Bahkan sejarah mencatat loh, di antara begitu banyak gereja Indonesia di Sydney, maka BOC adalah gereja Indonesia pertama di Sydney yang bisa punya gedung sendiri, punya properti sendiri di Arncliffe. Dan itu luar biasa. Hanya karena ketaatan Mami Elizabeth. Saya masih ingat loh, saya nggak tahu Ebi sini masih ada nggak gambar yang Mami terima
penglihatan bahwa gedung yang Tuhan akan beri itu, ya, ada pohon besar, ada rumah induk, ada gedung gerejanya. Saya nggak tahu gambar itu ada di mana. Luar biasa Tuhan menunjukkan. Dan dahsyat yang Tuhan kerjakan di antara kita. Tahun 88 secara khusus itu ledakan yang pertama terjadi. Nah, itu sejarah. Apa yang Tuhan sudah buat. Puji Tuhan, ada komen dari Sumba. Kekayaan yang terbesar adalah untuk anak-anak kita wariskan takut akan Tuhan. Betul. Saya lanjutkan. Jadi karena Yosafat hidup, ya, mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapak leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal. Ya, kalau zaman sekarang Baal-Baal itu bisa pornografi, bisa drug, ya, bisa macam-macam kejahatan yang setan buat hari-hari ini. Maka itu anak-anak kita, cucu-cucu kita harus ingatkan betul-betul. Terima kasih. Ini ada anak saya dari Samarinda mengirimkan terjemahan FAYH Pengkhotbah 3:14, saya akan baca. Aku tahu bahwa apapun yang dilakukan Yahweh akan tetap untuk selama-lamanya. Tidak ada yang dapat ditambahkan padanya atau dikurangi daripadanya. Tujuan Yahweh dalam hal ini ialah bahwa manusia hendaknya takut akan Yahweh yang Maha Kuasa. Betul. Setiap kita mengingat sejarah, mengingat perbuatan Tuhan, kita jadi gentar, kita jadi takut kepada Bapa kita yang luar biasa itu. Jadi Yosafat hidup dididik begitu rupa oleh ayahnya, oleh ibunya, sehingga tidak rusak seperti generasinya waktu itu. Ayat 4, saudara. Maka itu papa-papa, mama-mama, peranan kita mengenalkan Tuhan kepada anak-anak kita. Saya ulangi, ayat 4 ini saya akan uraikan. Cara kita, papa, mama, mengenalkan Tuhan ke anak-anak kita. Jangan mengenalkan Tuhan di dalam ritual agama Kristen atau agama Katolik. Loh, kenapa tidak? Ayo, kalau anak-anak diajak kebaktian tiap hari, enak juga itu anak-anak. Bukan begitu cara kita mengenalkan Tuhan kepada anak dan cucu kita. Lalu bagaimana caranya? Izinkan anak-anak kita melihat cara hidup kita dengan Tuhan. Saya beri contoh begini ya. Ini saya ambil contoh di Indonesia. Satu kali ada satu keluarga. Lagi tegang di rumah karena punya masalah berat. Anak-anak juga melihat papa mamanya sedang takut. Tapi anak-anak gak bisa ngomong apa-apa karena masih kecil. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba ada orang datang. Anak-anak gak kenal siapa orang itu. Lalu di meja tamu, di ruang tamu, papanya ngeluarkan duit. Gak tahu berapa banyak itu. Anak-anak melihat. Nggak tahu anak-anak nggak tahu ini papa mamanya dengan orang itu ngomong apa mereka. Anak-anak nggak tahu. Nggak lama kemudian orang itu pergi keluar rumah dan bawa duit yang begitu banyak. 2 hari kemudian dapat berita masalah mereka selesai. Anak-anak senang juga. Nah, ini karena keluarga Kristen. Saya cuma beri ilustrasi. Lalu papanya berkata, anak-anak, puji Tuhan, masalah kita selesai. Salah, bukan puji Tuhan. Yang benar, anak-anak, puji uang, masalah kita selesai. Karena anak-anak belajar. Oh, begitu cara menyelesaikan masalah. Pakai duit. Percayalah, seumur hidup anak-anak kita itu nancap di sejarah memori mereka. Bahwa kalau menyelesaikan masalah harus pakai uang. Tapi kalau papa mama ini takut akan Tuhan, ketika masalah datang lalu papa mama mengajak anak-anak, ayo kita mencari Tuhan dalam masalah ini. Lalu mereka menyembah Tuhan, berdoa, berserah.
dalam keadaan tidak berdaya. Berapa hari kemudian setelah mereka mencari Tuhan, masalah mereka selesai. Itu baru boleh puji Tuhan. Saudara percaya kalau anak-anak melihat fakta itu, maka di memori mereka akan tersimpan sejarah. Oh, begitu cara papa mama menyelesaikan masalah. Nah, ini yang saya temukan dalam hidup Yosafat. Apa ayat 4? Menarik. Tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari, perhatikan, Tuhan papanya. Wih, hebat sekali. Maka itu papa mama, kalau kita hidup cuma uang, maka anak-anak kita melihat Tuhan papa mamaku itu uang. Nah, apa saja bisa jadi Tuhan loh di hidup kita. Nah, anak-anak kita melihat. Ini yang saya katakan. Mengenalkan Tuhan kepada anak-anak kita. Nggak perlu dengan doa pagi. Baca Alkitab 5 pasal. Nanti siang doa lagi. Malam doa lagi. Nggak suka, anak-anak nggak ngerti cara itu. Tunjukkan saja bagaimana dalam hidup kita sehari-hari dengan Tuhan. Anak-anak kita akan melihat Tuhan. Maka itu saya selalu mengajar kepada orang-orang yang baru. Mengajarnya begini. Ya, yang baru gabung, ya nggak apa-apa, nanti kan bisa diulang lewat Facebook dan Instagram saya. Berkali-kali saya mengajar kepada banyak orang yang ingin mencari Tuhan. Saya tekankan, jangan mencari Tuhan di dalam agama apapun, termasuk agama Kristen, Katolik, dan sejenisnya. Loh, mereka kaget. Justru kalau orang mencari Tuhan di dalam agama, yang ketemu itu setan, saudara. Oh, kenapa? Karena agama itu jahat. Agama itu saling membenarkan dirinya sendiri, menyalahkan yang lain. Ngeri sekali. Lalu gimana cari Tuhan? Nah, temukan Tuhan dalam hidup sehari-hari kita. Di situ ada Dia. Kalau kita mengizinkan Papa kita selalu terlibat di hidup kita ini. Maka itu kenapa ada janji di Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Papa di surga selalu ikut bekerja di dalam segala hal yang kita alami. Kenapa? Ya karena Papa ada di situ. Tuhan itu ada dalam hidup sehari-hari. Nah, dalam hidup sehari-hari itulah yang kita sudah lewati. Kembali muncul kata sejarah. His love story. Weh, kalau tiap hari anak-anak kita, cucu kita melihat kisah kasih Tuhan di hidup papa mamanya, di hidup opa omanya, anak-anak cucu kita bisa kenal siapa Tuhan. Maka itu kalimat penting, kalimat pertama, ayat 4, 2 Tawarik 17 ini jangan dianggap enteng. Melainkan mencari Tuhan ayahnya. Jadi siapa Tuhan kita, Papa Mama, di situ akan diikuti, dicari oleh anak-anak kita. Belum selesai. Dan ia hidup menurut perintahnya. Jadi sejak kecil Yosafat sudah hidup mengikuti perintah-perintah Tuhan. Bukan yang dibaca di Alkitab, tapi yang dilihat di hidup orang tuanya. Maka itu Paulus menulis, biarlah firman itu tinggal di hidup kita, maka saudara dan saya menjadi firman yang terbuka. Jadi orang kalau mau cari firman, nggak usah lihat Alkitab. Izinkan mereka melihat hidup kita sehari-hari. Di situ firman itu nyata. Luar biasa ini, saudara. Jadi Paulus menulis, biarlah kita menjadi kitab yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Jadi orang nggak akan membaca Alkitab, nggak akan membaca firman lewat buku yang namanya Alkitab, tapi mereka akan melihat firman di hidup kita sehari-hari. Karena kita menjalankan, mengingat sejarah itu.
Keren ya, ayat 4 ini. Ya, saya baca lagi. Melainkan mencari Tuhan papanya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya. Dan tidak berbuat seperti Israel. Ayat 5. Oleh sebab itu. Wih, hebat. Oleh sebab apa? Oleh sebab itu. Oleh sebab Yosafat ini takut akan Tuhan. Dan hidup menurut semua yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Oleh sebab itu, ayat 5, terima kasih Papa. Yahweh mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Kuat kerajaannya itu, hebat sekali. Maka itu Papa Mama, berbahagialah kita kalau anak-anak kita melihat Tuhan di hidup kita sehari-hari. Di dalam segala hal apapun. Oi, dari Taipei ikut gabung. Ya, ni hao. Puji Tuhan. Jelas ya? Nah, ini rahasianya. Mengapa Yosafat selalu mencari Tuhan dalam segala keadaan. Karena dia ingat apa yang papanya, yang nenek moyangnya hidup dengan Tuhan seperti apa. Kembali ke Pengkhotbah pasal 3, ayat 15 sekarang. Keren ayat ini. Nah, ini kita harus hati-hati dalam mempelajarinya ya. Pasal 3 ayat 15 kitab Pengkhotbah. Ya. Yang sekarang ada, pelan-pelan. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Nah, saya ganti terjemahnya supaya jelas. Dan Tuhan mencari yang sudah pernah ada. Tidak salah kata bahasa Indonesia mencari yang sudah lalu. Ya, oke, terima kasih. Ini saya akan baca dalam FAYH ya, terjemahan ini. Apapun yang ada sekarang pernah ada dahulu kala. Dan apapun yang akan ada kemudian hari pernah ada sebelumnya. Apa yang ada dahulu kala dan sudah menghilang, dibiarkan Tuhan ada lagi. Ya, saudara bisa cari Amplified, New Living Translation, atau terjemahan bahasa apa saja yang saudara ngerti. Saudara, pertama kali saya belajar ayat ini, cukup lama saya mengerti. Kok membingungkan ya? Yang sekarang ada dulu sudah ada. Yang akan ada sudah lama ada. Dan Tuhan mencari yang sudah pernah ada. Apaan ini? Wow. Inilah yang disebut histori. Saudara, di dalam kekekalan. Ya, dalam kekekalan. Gini, mudah-mudahan ini bisa menolong setiap kita. Karena secara logika sulit. Manusia dibatasi dengan 3 waktu. Kemarin, hari ini, besok. Tapi Bapa di surga tidak punya 3 batasan itu. Karena buat Bapa di surga, waktunya cuma today, present tense. Buat Papa itu nggak ada yang kemarin, nggak ada yang besok. Buat Papa waktunya selalu hari ini. Pelan-pelan ya. Nah, kalau saudara bisa melihat ini, luar biasa. Nah, saya nggak tahu ini Vivi ada di mana. Oh enggak, ya. Saya lagi tinggal di keluarga saudara di Washington DC, keluarga Joe Wahyudi. Nggak, Vi, lagi tanya. Ibu Vivi ini orang pertama yang memberitahu saya tentang cara hidup saya. Dia bilang kode ini timeless. Ngerti nggak kata time? Itu orang pertama yang memberi saya timeless. Ya karena saya itu bisa pindah-pindah waktu. Nggak masalah dengan waktu. Kenapa? Karena saya hidup di ayat ini. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Yang akan ada, sudah lama ada. Dan Tuhan mencari yang sudah pernah ada. Jadi begini ya, saya kembali lagi. 3 waktu, kemarin, hari ini, besok. Itu manusia. Tapi Papa nggak ada.
Papa waktunya adalah selalu hari ini. Dan hari ininya papa kita itu panjang sekali. Ya, jangan terlalu banyak mikir, nanti bingung. Gini aja mikirnya. Apa yang membedakan kita dengan papa di surga soal waktu? Jawabannya, matahari. Betul enggak? Matahari. Karena ada matahari itu, maka ada kemarin, ada hari ini, ada besok. Nah, kita kembali ke kejadian pasal pertama. Matahari itu dijadikan pada masa keempat. Saya nggak bilang pada hari keempat. Karena kalau kesannya hari berarti 24 jam. Masa. Lagi sekali. Matahari itu diciptakan Papa di masa keempat. Nah, pertanyaannya, di masa pertama apa? Terang. Itu yang dijadikan Papa. Nah, saudara, ayo hari ini kita mulai belajar untuk hidup di dalam dua jenis terang ini. Renungkan, matahari dijadikan pada masa keempat. Nah, jadi antara masa pertama ke masa kedua itu bisa jutaan tahun dalam ukuran 24 jam sehari. Kita tidak tahu. Nggak bisa dihitung karena mataharinya belum ada. Dari masa kedua ke masa ketiga itu juga bisa jutaan tahun. Kita nggak tahu. Nah, pertanyaannya, sebelum matahari ada, lalu terang di jagat raya, di universe ini pakai apa? Yaitu pakai terang di ayat yang ketiga, Kejadian 1. Jadilah terang. Nah, saudara, walaupun kita sedang hidup di tengah malam gelap, percayalah tetap ada terang. Karena kita punya dua jenis terang. Satu, terang dari Tuhan sendiri yang adalah matahari kebenaran kita. Itu kata pemazmur. Yang kedua, ya kita harus tunduk kepada alam. Kalau sudah malam di waktu kita, nah contoh sekarang. Saudara, di bagian Australia, Indonesia, Asia sudah malam. Saya di Amerika masih ada matahari. Lihat itu masih terang. Sekarang di sini jam 9 kurang 12 menit. Nah, masih terang di sini. Matahari aja yang beda. Kita ada di belahan bumi yang mana? Gunakan dua terang ini. Nah, jadi kalau saudara dan saya bisa hidup dengan terang yang adalah terang, maka kita ini timeless, saudara. Waktu tidak mempengaruhi kita. Bisa hebat ya ayat ini. Maka itu karena papa kita itu kekal. Waktunya cuma hari ini saja. Dia nggak punya kemarin, nggak punya besok. Wih, hidup seperti itu luar biasa loh. Maka itu manusia berusaha buat apa itu time machine, ya. Ingin manusia bisa kembali ke hidup yang lalu. Terus ada lagi sampai terkenal filmnya Back to the Future. Itu kan aneh. Bagaimana Back to the Future? Tapi saya percaya ketika film itu pertama muncul, saya ngajak diskusi mereka dengan ayat ini. Perhatikan kalimat Back to the Future. Nggak lucu. Kok back? Future belum sampai. Kok bisa diajak back, diajak balik? Saudara, satu-satunya tulisan di dunia ini yang bisa menerangkan back to the future atau back to the past itu cuma Pengkhotbah 3 ayat 15 ini. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Yang belum ada, yang akan ada, itu pun sudah lama ada. Nah, ini time machine itu. Manusia coba kembali ke masa yang akan datang. Ya belum sampai. Maka itu hukum ini luar biasa, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena dia memberikan kita waktu yang timeless. Wih, keren sekali. Ya, pelan-pelan nanti. Sebentar, ini ada yang kontak saya. Saya harus jawab dulu ini. Ayo coba merenung sebentar. Kalau kita bisa seperti itu, timeless. Ayo.
Gimana kira-kira? Hebat ya Tuhan kita. Maka itu Alkitab adalah satu-satunya buku. Ya, saya ulangi. Alkitab adalah satu-satunya buku yang present tense. Maka itu mulai hari ini kalau saudara baca Alkitab dan ada kata hari ini, pada hari ini. Berarti Alkitab kita itu up to date. Buku sejarah yang up to date itu nggak bisa dimengerti manusia. Betul tidak? Buku sejarah, bahkan kalau saudara baca majalah, baca koran kalau masih sempat, atau baca buku apa saja, itu sudah sejarah, past time. Ya, sudah lewat. Tapi hanya Alkitab. Saudara, mungkin saya bisa salah. Ya, mungkin saya bisa salah. Saudara pernah sadar nggak? Tidak ada buku lain di dunia yang menuliskan pada hari ini. Today. Kenapa? Karena buku-buku yang lain itu nggak ada kalimat pada hari ini, kata pada hari ini. Adanya pada masa itu, nanti, pada waktu itu, dulu. Ayo, mulai hari ini kalau saudara baca Alkitab dan menemukan kata pada hari ini. Wih, itu luar biasa. Berarti firman ini berlaku selama ada kehidupan. Selama bumi masih berputar, firman ini berlaku. Nah, saya harap kalau saudara sudah bisa mengerti fakta antara terang yang pertama Tuhan ciptakan di Kejadian 1 ayat 3 dengan matahari di masa yang keempat, maka kita bisa membedakan. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Iya, karena buat Papa cuma sehari, harinya sama terus. Yang akan ada, belum ada sekarang. Itu pun sudah lama ada. Karena Papa itu kekal. Dan Papa mencari yang sudah pernah ada. Itulah sejarah. Maka itu kalau kita hidup dengan waktunya Tuhan. Wah, hidup ini menyenangkan. Hidup ini luar biasa. Hidup ini sungguh-sungguh. Kita akan bisa menikmati semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Maka itu jangan kita tinggalkan firman Tuhan yang adalah sejarah itu, tapi juga up to date. Ya, dulu pertama kali saya mendapat ada koran di Amerika, itu judulnya keren, USA Today. Ini sudah berapa lama saya nggak lihat koran itu, USA Today. Nggak lucu, karena bukan today, itu dibuatnya kemarin-kemarin. Jadi bukan today lagi. Betul enggak? Namanya aja sudah salah. Tapi manusia mencoba. Ingin membawa masa kemarin ke hari ini. Maka itu ada koran namanya USA Today. Saudara, itulah manusia. Kita bersyukur kepada Bapa di surga. Untuk kita hidup di dalam waktunya. Dan waktu matahari. Jadi kita punya dua waktu yang berbeda. Maka itu, ayo hari ini kita mempercayai Bapa kita di dalam segala keadaan. Amin. Dia tetap eksis, dia tetap ada di dalam segala keadaan itu. Ayat yang terakhir, saya beri kesempatan untuk kita diskusi nanti. Ayat 11. Masih Pengkhotbah 3, ayat 11. Oh sebentar, ada yang komen ini di Facebook saya. Iya, baru paham sekarang arti dari Pengkhotbah 3:15. Luar biasa. Makin yakin bahwa keberadaan Tuhan itu lebih more than timeless. Amin. Betul saudara. Ya. Udah ayat 11 saya baca. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. He makes all things beautiful. Ternyata bukan in his time. Lihat nyanya huruf kecil. In its time. Wah. Betul Senta, dari Manado ada komen, kita punya dua waktu, betul, ayo kita gunakan dua-duanya.
FYH, terima kasih An. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nyanyi kecil. Walaupun Yahweh telah menanamkan kekekalan dalam hati manusia, namun manusia tidak dapat melihat keseluruhan pekerjaan Yahweh dari awal sampai akhir. Betul. Saudara, ini yang luar biasa. Jadi begini, kalau kita menerangkan kepada anak-anak kita. Kalau kita menanam biji tomat, maka untuk berbuah tomat yang tepat itu ada waktunya. Tomat punya waktu dari kita tanam biji sampai jadi buah. Nah sama, kalau kita menanam biji durian, dari biji sampai mau berbuah, punya waktunya sendiri. Nah jangan kita balik. Nanam durian pakai waktunya tomat, nanam tomat pakai waktu durian. Mau jadi apa itu? Jadi punya waktu yang berbeda-beda. Untuk mengerti ini. Maka itu kalau ada di antara saudara hari-hari ini sedang menantikan sesuatu. Aduh kok gak datang-datang ya. Kok belum jadi ya. Percayalah. He makes all things beautiful in each time. Kita harus tahu waktu Tuhan itu di hidup kita. Nah kalau kita mau bersabar, menunggu waktu Tuhan, maka hidup itu menyenangkan. Hidup itu bahagia sekali. Kita nggak akan tergesa-gesa. Kita nggak akan takut. Nggak. Ya. Maka itu mulai hari ini ingat kembali yang Papa pernah buat. Ya puji Tuhan saudara kita di BOC. Di Riverwood. Sudah punya gedung sendiri. Ya. Ebi, di mute Ebi. Nah itu. Puji Tuhan untuk itu. Jadi kalau kita berjalan bersama Tuhan, hidup ini luar biasa. Dari Lawang ada komen, gak nyangka. Kalau selama ini saya berjalan di dalam waktunya, saya kira waktu Tuhan dan saya berbeda. Ternyata tidak. Enggak. Betul. Oh, ada yang tanya dari Bandung. Jadi maksudnya kita harus tinggal di dalam waktu Tuhan, Kairos, meskipun kita tinggal di dalam waktu dunia, Kronos. Betul. Jadi kita harus bisa menggunakan dua-dua itu. Enggak apa-apa. Bagaimana caranya kita bisa selalu ada di dalam Kairos Tuhan? Nah ini pertanyaan penting. Satu-satunya cara kita bisa ada di Kairos, ketika kita sedang menikmati Kronos. Taat. Tidak ada cara yang lain. Bukan dengan doa, bukan dengan puasa. Ya saya ulangi. Kita harus hidup dengan waktu Tuhan, Kairos. Bersamaan dengan itu, walaupun kita ada di dalam Kronos, kronologi. Dalam bahasa Yunani ini. Inilah dua waktu yang kita miliki dalam kehidupan kita. Keren sekali kalau kita, terima kasih Ming Fei. Ini ada komen, saya akan bacakan ya, penjelasan dari Hong Kong. Fellowship based pada relationship. No relationship, no fellowship. Ada relationship satu dengan lainnya, tapi belum tentu berfellowship. Terima kasih Ming Fei untuk penjelasan ini. Nah, oke, jadi sekarang kita mengerti ya. Papa terima kasih. Hari ini kami ada. Ternyata di hadapanmu ini sudah sama seperti yang kemarin-kemarin, sama seperti yang akan datang juga. Dan kami mau hidup di dalam dua waktu yang berbeda ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hidup di dalam Kronos, tapi juga ada Kairos di situ. Maka hidup ini akan timeless itu tadi. Kita harus bisa memilihnya. Roh Kudus akan memberikan kita hikmat untuk menjadikan ini indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan.